Gimana kabarnya teman-teman saat ini? Ya, semoga teman-teman semua saat ini kabarnya baik-baik saja. Tetap sehat, semangat, dan sukacita. Yuk, sekarang kita mulai sekolah minggu dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah beri kami semua kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mohon penyertaan dan berkat-Mu sehingga ibadah anak sekolah minggu dapat berjalan dengan baik. Mampukan kami agar bisa menerima dan menjalankan semua firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Dik Dara yang sudah memimpin doa pembukaan pada ibadah pagi ini. Nah, kita masih bersekolah minggu secara online ya adik-adik. Tapi jangan lupa pesan-pesannya kalau bersekolah minggu secara online harus apa ya Bunda Mi? Ya, harus sudah mandi dan berpakaian rapi, menyiapkan persembahan dan juga menyiapkan Alkitab. Harus duduk dengan tenang dan manis, tidak boleh sambil bercanda, tidak boleh sambil ngemil atau makan atau sambil tiduran. Nah, sekarang kita akan bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Belalai Gajah yang Panjang dengan gerakan ya. Sebelum kita mendengarkan firman, kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Selamat pagi, shalom anak-anak, apa kabar? Baik, luar biasa. Ya, pagi hari ini
bertemu lagi dengan Bu Heni. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan judul Aku Tetap Bersemangat. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan akan menyertai kami sepanjang kami belajar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini akan diambil dari kitab Yesaya. Di mana hayo kitab Yesaya itu? Di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Good. Yesaya ada di Perjanjian Lama. Hebat, anak-anak masih ingat semua. Nah, bacaan kita pada pagi hari ini akan diambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Gue ulangi lagi ya. Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Teman kalian Dara akan menolong kita membacakan dengan nyanyi. Nah, kita akan bersama-sama menyimak Alkitab kita masing-masing. Sudah siap? Baik, silakan Dara. Bacaan diambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi, bacaan diambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kisah minggu ini masih lanjutan dari kisah minggu lalu. Masih ingat siapa yang cerita minggu lalu? Good, betul. Cerita minggu lalu dibawakan oleh Bu Tere. Kisah ini terjadi di mana Israel sudah terbagi menjadi dua. Kerajaan utara yang beribu kota di Samaria
dan kerajaan selatan yang disebut Yehuda yang beribu kota di Yerusalem. Masih ingat kisah minggu yang lalu? Ya, betul, kisah minggu yang lalu bercerita tentang kerajaan Yehuda yang rajanya bernama Ahaz sedang merasa ketakutan karena akan diserang oleh Rezin Raja Aram yang bekerja sama dengan Raja Pekah, Raja Kerajaan Israel Utara. Kedua raja ini, yaitu Raja Rezin dan Pekah, akan menyerang kerajaan Yehuda. Nah, pada masa inilah Tuhan mengutus Yesaya datang kepada Ahaz, memberikan janji perlindungan supaya Ahaz tidak perlu takut terhadap ancaman Pekah dan Rezin. Untuk menguatkan janji perlindungan Tuhan ini, melalui Yesaya, Tuhan memberikan tanda. Masih ingat tanda yang diberikan Tuhan melalui Yesaya? Ya, betul. Tandanya adalah bahwa akan ada seorang perempuan muda yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan disebut Immanuel. Good, anak hebat. Ingat semua tentang tanda yang diberikan Tuhan melalui Yesaya. Nah, namun apa yang terjadi? Meskipun diberikan tanda oleh Tuhan, tetapi Ahaz tidak mau dengar. Dia malah mencari perlindungan dan meminta bantuan kepada Raja Asyur supaya kerajaan Asyur menyerang kerajaan Israel Utara. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dari Israel yang diserang oleh Asyur. Kengerian serangan Asyur terhadap kerajaan Israel Utara sungguh membuat bangsa Yehuda, umat pilihan Tuhan, menjadi sangat takut dan putus asa. Kegagahan, kekuatan, dan kengerian yang ditimbulkan oleh tentara Asyur sungguh membuat umat Yehuda menjadi takut, menjadi putus asa, dan seperti hilang harapan. Padahal orang yang sudah kehilangan harapan itu pasti tidak punya semangat dalam hidupnya. Tetapi Tuhan kita adalah Allah yang baik. Melalui Yesaya, Tuhan memberikan pengharapan kepada bangsa pilihannya. Melalui Yesaya, Tuhan memberikan pengharapan kepada bangsa yang sudah putus asa dan kehilangan semangat ini. Tuhan memberikan janji kelepasan melalui hadirnya seorang Mesias. Mesias adalah seorang penyelamat, dan seorang penyelamat yang disiapkan Tuhan ini memiliki sifat-sifat keilahian, yaitu penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja yang damai. Kehadiran penyelamat tersebut akan membuat umat Allah berjalan dalam terang dan tidak akan mengalami kegelapan lagi. Umat Allah akan merasakan sukacita yang besar dan tidak akan merasakan takut dan cemas lagi. Umat Allah akan merasakan damai sejahtera dan tidak akan tertekan lagi. Dan yang terakhir, umat Allah akan memiliki semangat dan tidak takut lagi menghadapi musuh yang datang. Nah, dalam terang perjanjian baru,
kita melihat bahwa nubuat Nabi Yesaya ini digenapi dengan kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia. Karena itu, sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan di dalam Dia. Situasi dan kondisi sesulit apapun yang boleh kita alami, kita pasti akan dimampukan di dalam Dia. Kita akan dimampukan untuk menghadapi dan melewati setiap persoalan yang boleh kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, ada banyak hal yang dapat membuat kita takut, yang membuat kita putus asa. Namun, percayalah bahwa ada Tuhan yang tidak akan tinggal diam melihat anak-anaknya di dalam kesulitan. Jika papa, mama, bapak, ibu, mbah, kakak, atau saudara yang lain tidak akan rela melihat kita menderita, apalagi Tuhan terhadap kita. Bapa kita di surga pasti akan menolong kita dan memberikan penghiburan. Maukah kalian percaya? Ayat super kita pada hari ini diambil dari Amsal 18 ayat 14a. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Amsal 18 ayat 14a. Aktivitas pada hari ini, anak-anak akan membuat bentuk salib dari kertas. Boleh kertas lipat atau kertas apapun yang ada di rumah anak-anak. Nah, bentuk salib ini diberi tulisan, Tuhan sumber harapanku. Kalau sudah jadi, nanti dikirim di Blangkong Kids Station. Cara membuatnya seperti ini ya. Selamat beraktivitas. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menolong kami anak-anak-Mu untuk dapat fokus di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong supaya firman Tuhan ini dapat tertanam di dalam hati kami dan dapat bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan akan terus senantiasa menolong kami supaya kami dapat terus bersemangat di tengah-tengah masalah yang boleh kami hadapi pada saat ini. Tuhan kiranya terus menguatkan kami melalui orang-orang di sekitar kami ketika kami merasa sedih, ketika kami merasa putus asa. Kiranya Tuhan senantiasa akan berkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa. Anak-anak tetap jaga kesehatan ya. Tetap pakai masker kalau pergi. Terus tetap jaga jarak kalau kita sedang berada di luar rumah, sedang berada di keramaian. Nah, anak-anak sudah ada yang berangkat sekolah kan?
kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada, baik kita di rumah, di sekolah, maupun di tempat lain. Rajin-rajinlah cuci tangan ya. Oke, good. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi ceritanya apa? Hayo, adik-adik pasti mendengarkan kan? Gak ada yang tertidur juga. Nah, kalau semisal ada aktivitas, nanti dikerjakannya bisa minta tolong dibantu sama mama, papa, kakek, nenek, atau kakak ya. Bisa minta tolong dibantu sama orang yang ada di rumah. Nah, nanti tugasnya di foto atau di video bisa dikirim ke WA grup, yaitu di Plengkung Kids Station. Teman-teman, selanjutnya kita akan menghaturkan persembahan. Sambil menghaturkan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Aku Bawa Aku Berikan. Berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur atas kasih dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, bila pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kami untuk dapat selalu bersyukur. Terima kasih juga ya Tuhan, buat kesempatan kami menghaturkan persembahan. Terimalah dan sucikan persembahan ini ya Tuhan. Kami berdoa buat pendeta, majelis, guru sekolah minggu, dan orang tua kami. Berikanlah kami semua kesehatan dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usahanya. Berdoa buat anak-anak sekolah minggu, Tuhan mampukan mereka untuk menjadi pribadi yang baik dan semakin takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian permohonan dan ucapan syukur yang dapat kami sampaikan. Biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita tutup doa ini dengan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita udah sampai di akhir ibadah sekolah minggu. Tapi dari saya, Kak Tessa dan Bu Nani, ada pesan. Oh, Bu Nani, tetap di rumah, ya, tetap jaga kesehatan, tetap belajar di rumah, dan tetap semangat, dan tetap beribadah di rumah. Apabila terpaksa keluar rumah, tetap memakai masker, ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan